Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pembelajaran IPS di channel Erhas. Kali ini pembelajaran IPS-nya adalah materi tentang ruang dan interaksi antar ruang. Ya, ini materi kelas 7 semester ganjil ya. Baik, kita langsung aja untuk mempersingkat waktu durasi video ini ya. Kita langsung masuk ke materi aja tentang ruang dan interaksi antar ruang. Sebelumnya yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ruang tersebut. Jadi ruang adalah sebuah atau tempat ya di permukaan bumi, baik itu secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi secara keseluruhan yang ada di permukaan bumi ya, itu asal bisa menjadi tempat tinggal makhluk hidup, maka dia disebut dengan ruang. Nah, ruang itu meliputi apa saja? Jadi di sini dijelaskan bahwa ruang itu mencakup beberapa hal, diantaranya udara, lapisan atmosfer, perairan, baik itu laut, sungai, danau, rawa, dan sebagainya, hingga pada di bawah permukaan bumi seperti berbagai lapisan tanah dan batuan. Selama itu menjadi tempat tinggal makhluk hidup ya dan berbagai organisme, maka itu disebut dengan ruang. Jadi cakupan ruang di sini sangat luas maknanya, tidak hanya kalau mungkin bayangan kita ruang itu adalah sebuah kamar gitu ya, atau ruang sebuah tempat ya yang di satu bangunan. Nah, kalau di IPS ruang itu cakupannya lebih luas gitu. Nah, ini ada gambaran berbagai jenis ruang di sini. Oke, kita langsung lanjut. Nah, ada beberapa perbedaan karakteristik antar ruang. Ya, di sini bisa kita lihat ada ruang daerah pantai, kemudian dataran rendah serta dataran tinggi. Nah, setiap daerah ini atau setiap ruang ini ya kita sebut saja ruang, ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya di pantai itu karena dekat dengan laut ruangnya, maka berpengaruh pada makhluk hidup di sekitarnya, termasuk manusia. Nah, di situ biasanya didominasi oleh orang yang berprofesi sebagai nelayan karena dia tinggal dengan tempat tinggalnya dekat dengan laut. Sementara di dataran rendah itu memiliki karakteristik yang juga berbeda dengan pantai, di mana dataran rendah itu biasanya sangat cocok sekali untuk pertanian, sehingga di situ didominasi mata pencahariannya biasanya oleh petani. Begitu pula dengan dataran tinggi yang cocok untuk perkebunan. Nah, perbedaan karakteristik ini mungkin bisa sedikit menjadi atau membantu ya pemahaman kalian tentang bahwa antar ruang itu karakteristiknya berbeda-beda seperti itu. Baik. Nah, mungkin nanti kalian juga pernah melihat ya di belahan bumi yang lain ada ruang di mana seperti misalnya kutub utara yang didominasi oleh es gitu, gunung-gunung es. Kemudian di daerah belahan bumi lainnya yang beriklim dingin, sering turun salju, maka itu juga akan berpengaruh terhadap makhluk hidup yang tinggal di sana. Jadi perbedaan karakteristik ruang itu cukup berpengaruh sekali di sini. Ini yang kita akan pelajari. Nah, kemudian interaksi antar ruang. Ini yang dimaksud dengan interaksi antar ruang adalah bagaimana cara mengelola ruang-ruang tadi yang berbeda tadi ya. Itu bagaimana cara mengelolanya berdasarkan potensi dan permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Jadi ruang tersebut meskipun berbeda karakteristik, tapi dia saling keterkaitan satu sama lain gitu. Nah, seperti apa gambaran interaksi tersebut? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu, interaksi antar ruang itu terjadi apabila terdapat kondisi saling bergantung antar wilayah atau daerah. Jadi memang kalau suatu daerah itu misalnya memerlukan A, dan di daerah lain
A ini tersedia, maka biasanya antar daerah itu mereka akan saling melakukan suatu hubungan. Nah, ini yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Untuk lebih lengkapnya kita coba lihat di sini. Jadi syarat terjadinya interaksi antar ruang diantaranya adalah saling melengkapi, kesempatan antara, dan dapat dipindahkan. Kita langsung aja masuk ya. Untuk memperjelas penjelasan saya tadi, kita lihat dulu penjabaran berikut ini. Nah, ini contoh saling melengkapi. Perhatikan bagan yang ada di sini. Ini ada wilayah A dan wilayah B, kita sebut saja seperti itu. Wilayah A ini dia surplus beras ya. Ini surplus beras. Kemudian tapi dia minus sayuran. Sementara wilayah B itu surplus sayuran dan minus beras. Jadi wilayah A memiliki kelebihan produksi beras, sebaliknya wilayah B kekurangan produksi beras. Wilayah A kekurangan produksi sayuran dan wilayah B berlebih produksi sayurannya. Karena itu dua wilayah ini bisa saling melengkapi dalam hal kebutuhan beras dan sayuran, maka terjadilah interaksi. Nah, interaksi yang terjadi seperti ini disebut dengan interaksi saling melengkapi. Ya, ini disebut saling melengkapi karena saling melengkapi satu sama lain seperti itu. Nah, ini salah satu mengapa bisa terjadi interaksi antar ruang. Jadi wilayah A ini kita sebut saja ruang A dan wilayah B kita sebut saja dengan ruang B. Karakteristiknya berbeda, yang dihasilkan pun berbeda, potensinya berbeda. Tapi justru karena perbedaan potensi itulah sehingga mereka saling berinteraksi antar dua ruang ini. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana kalau ada 3 ruang. Oke, maka kemungkinannya yang terjadi adalah seperti ini. Nah, jadi antar ruang A dan antar ruang B ini ternyata ada juga ruang C yang ternyata memiliki surplus sayuran dan minus beras. Jadi wilayah C ini memiliki kesamaan potensi dengan wilayah B. Maka yang terjadi adalah wilayah A memiliki interaksi yang kuat terhadap wilayah C. Sementara dengan wilayah B tetap terjadi interaksi, tapi interaksinya melemah. Mengapa demikian? Karena berbagai faktor. Di antaranya, misal wilayah C ini jaraknya lebih dekat dengan wilayah A, maka otomatis A akan memilih wilayah C karena alasan ekonomis, wilayahnya lebih dekat. Maka dari segi ongkos atau biaya antar kirim ya dan jemput barang itu akan lebih murah. Ini yang disebut dengan interaksi disebabkan kesempatan antara. Jadi interaksi dengan B tetap terjadi tapi melemah, tidak seintensif yang biasanya. A lebih dekat dengan C gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah hubungan ini ruang C ini jadi kayak orang ketiga nih ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga agak mirip juga dengan tadi ya, yaitu keadaan dapat dipindahkan ya. Ini suatu kondisi di mana kita bisa saja memindahkan interaksi itu ya, diakibatkan oleh berbagai macam faktor tadi, bisa jaraknya yang dekat atau akses jalannya yang lebih baik gitu ya. Banyak faktor yang menyebabkan antara wilayah itu memindahkan interaksinya ke wilayah yang lain dengan alasan biasanya faktor paling kuatnya adalah faktor ekonomis ya. Biayanya lebih murah karena atau jalannya lebih bagus, akses jalannya. Kalau ke wilayah sana akses jalannya kurang bagus sehingga cenderung rugi dari segi waktu, kurang efisien. Nah, itu macam-macam faktor yang menyebabkan kenapa wilayah itu bisa saja berinteraksi dengan wilayah yang lain gitu. Nah, jadi itulah beberapa syarat interaksi. Nah, bagaimana bentuk interaksi antar ruang? Yang pertama, mobilitas penduduk. Ini mobilitas penduduk itu interaksi yang terjadi karena pergerakan atau perpindahan manusia gitu. Nah, jadi interaksinya itu karena memang orangnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka terjadilah yang disebut dengan interaksi antar ruang, diakibatkan oleh mobilitas penduduk. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Ini orangnya nggak pindah, tetap stay di tempatnya semula,
Nah, tapi terjadi komunikasi, misalnya apalagi di zaman yang semaju sekarang ya, misalnya lewat media sosial atau nonton di acara televisi. Nah, kita bisa melihat sesuatu yang kemudian kita tertarik gitu. Wah, ini bagus nih gitu. Nah, kita kemudian kita contoh, kita tiru, kita ambil kan. Nah, kita terapkan di daerah kita, maka itu termasuk interaksi antar ruang, di mana yang berpindah itu bukan orangnya, tapi ide atau gagasan tadi. Nah, itu disebutkan oleh faktor komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah transportasi. Ini satu interaksi dengan melakukan dengan melalui perpindahan barang atau juga energi. Oke, demikian untuk materi ruang dan antar ruang ini, singkat saja dulu ya. Untuk pertemuan kita kali ini, kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar atau hubungi saja kontak saya secara pribadi lewat WhatsApp, bisa. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.